Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Kolpartek ID. Oke, pada video kali ini saya ingin mengetes sebuah komputer, yaitu komputer ini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang ingin diskusi seputar komputer dan sebagainya, kalian bisa gabung di Discord Kolpartek ID. Terus buat kalian yang emang merasa bahwa konten ini cukup bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita mulai. Nah, untuk komputer ini sendiri, ini casingnya kita pakai yang dari video kemarin, yaitu Paradox Gaming Piston. Nah, untuk komponen di dalamnya itu untuk prosesor kita memakai Ryzen 5 5600G, dan untuk motherboard menggunakan Asus TUF B450M Pro 2. Nah, untuk motherboard di sini kenapa sih nggak pakai yang chipset 500 series? Karena biasanya kalau misal pun upgrade itu kan agak lama nih. Nah, kebetulan ini si prosesornya juga dia ya limitnya itu paling di PCIe-nya dia masih generasi 3. Makanya pakai chipset B400 itu udah gak masalah sebenarnya gitu kan. Cuman kita kan ambil yang cukup bagus nih, makanya saya ambil dari Asus TUF B450M ini. Nah, untuk RAM-nya sendiri kita memakai dari Adata, yaitu XPG Spectrix D50 dengan kapasitas 16 GB, 2 kali 8 GB yang 3200 MHz ya. Terus untuk SSD di sini menggunakan dari Samsung Evo 970 dengan kapasitas 500 GB. Lalu untuk power supply menggunakan dari FSP HP Pro 650 Watt. Nah, untuk power supply ini kenapa sih pakai yang 650 Watt? Karena yang punya atau yang pesan ini dia rencana mau upgrade ke graphic card RTX 3060 ataupun yang sekelasnya. Makanya yaudah power supply sekalian aja yang agak besar. Jadi nanti kalau misal ternyata upgrade gak perlu dia buat ganti power supply juga. Kayak gitu. Nah, terus untuk fan-nya sendiri ini menggunakan dari yaitu menggunakan DA-KZ 120 IRGB. Nah, jadi untuk yang KZ ini dia belinya satuan. Saya beli 4, 1, 2, 3 dan 4 di belakang. Karena untuk fan bawaannya sendiri dia auto RGB. Ya agak kurang enak lah buat dipandang, makanya ya udah saya menggunakan yang ini aja gitu. Cuman karena motherboard ini ARGB-nya itu tidak ada yang 5 volt, makanya saya juga menggunakan controller tambahan di dalamnya. Jadi nanti untuk LED-nya pakai controller yang ini. Nah, kalau misal kita mau ganti-ganti mode, tinggal klik tuh kan, ganti-ganti warnanya kayak gitu. Ataupun kalau misal lagi pengen RGB ya udah mati. Ya udah matiin, bukan matain. Oke, jadi tuh kayak gini, kayak yang lagi mati ya, padahal ini nyala. Kayak kita on aja. Nah, ini kalau misal mode autonya dia bakalan ganti-ganti terus. Cuman daripada pusing ya udah satu warna aja, misal warna ini dah. Oke, untuk pengujiannya sendiri, RAM-nya sendiri saya naikkan atau di overclock menjadi 3600 MHz, yang kalau misal kalian menggunakan profil dari bawaannya yaitu hanya 3200 MHz. Ya, di sini biar kita lebih agak kencang aja gitu. Sekarang bagaimana untuk performanya? Kita lihat di video ini.
Oke, pada Cinebench R15 kita mendapatkan CPU score di 1503 CB. Sedangkan di Cinebench R20 kita mendapatkan CPU score di 3534. Nah, sedangkan di 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor di 3822. Oke, sedangkan di 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 1469. Oke, sekarang kita coba di game sejuta umat yaitu GTA 5 dengan settingan Full HD dan rata kiri atau settingan normal ya. Oke, pada scene awal ini kita dapat FPS di atas 60-an ya, di 70-an lebih tepatnya. Nah, agak turun jadi 60 sampai 70-an. Pada scene yang di pesawat kita dapat FPS di 100-an ya. Ini cukup tinggi banget untuk sekelas iGPU. Oke, sekarang kita lanjut di scene di dalam kota. Kita dapat FPS di 80-an. Oke, 80 bisa sampai 90 tadi. Oke, jadi rata-rata di 80-an ya. Jadi ini sangat playable sekali buat di game GTA 5. Oke, selanjutnya kita coba di game Forza Horizon 4 dengan settingan low di resolusi Full HD. Oke, di awal scene yang tempat yang agak rame-rame kita dapat di FPS 50-an, 50 sampai 60 ya. Oke, sekarang kita sudah ada di area luar. FPS-nya masih kurang lebih sama di sekitar 60-an. Ini masih playable ya untuk FPS seperti ini.
Oke, sekarang kita coba ke settingan very low. Performanya kira-kira seperti apa? Di area awal-awal kita dapat FPS di 70-an ya. Jadi agak naik dibanding yang sebelumnya. Nah, naik juga ke 80-an ternyata. Nah, sekarang kita udah di area luar, kita dapat FPS-an rata-rata di 80-an ya. Nah, tapi agak ada turunnya juga ke sekitar 60 sekian. Jadi FPS-nya sendiri antara 60 sampai 80-an ya kurang lebih kita dapat. Jadi sebenarnya ini kita kalau misal main di settingan low juga sudah cukup daripada kita main di settingan very low. Oke, sekarang di pengujian di game Apex Legends kita setting di settingan Full HD. Oke, terus rata-rata settingannya kita ubah ke bagian rata kiri ya. Tapi untuk tekstur streaming kita ganti ke 2 sampai ke 2 giga aja, sisanya rata kiri. Ini low. Ini disable aja, sable low. Jadi rata kiri lah ya kurang lebih ya. Nah, dengan settingan tersebut kita rata-rata dapat FPS di 50 sampai 60-an. Kadang ada drop ke 48 ya. Oke, ini masih ya bisa dibilang masih playable lah ya. Oke, sekarang kita di game PUBG di resolusi Full HD ya, kita coba. Terus untuk settingan di very low. Oke, kita coba. Untuk FPS-nya di 50-an, antara 40 sampai 50 ya. Oke, untuk game PUBG ini sekarang memang ya itu agak lebih berat. Karena di pengujian sebelumnya juga kan kita udah cek ternyata emang butuh spesifikasi agak lebih tinggi lagi. Oke, kita coba ganti resolusi ke 900 dah. Apply. FPS-nya dapat. Nah, sekarang ada di 60-an. Oke, masih oke lah ya untuk resolusi segini. Oke, stabil di atas 60 masih oke lah ya. Bisa kita bilang playable.
Selanjutnya kita ada di game Rise of Tomb Raider. Kita coba di resolusi Full HD ya. Terus untuk settingan grafisnya kita set di lowest. Kita coba di settingan lowest. Di scene awal. Oke, di scene awal ini kita dapat FPS-an di 40-an ya, kurang lebih 40 sampai ke 39, 40-an lah berat-beratnya. Nah, di scene selanjutnya kita dapat FPS di 40-an juga. Kurang lebih hampir sama kayak tadi ya. Nah, di scene selanjutnya kita dapat sama juga, kurang lebih di 40-an aja. Oke, sekarang kita coba buat naikin settingannya ke low. Dia masih hampir sama apa enggak gitu kan. Di awal-awal dapat FPS 35, 36, 37, 39, 40. Oke, gak terlalu ini. Di sini ini di 35, 36, kurang lebih di 35 ya. Berarti ada penurunan sekitar 5 atau 6 FPS dari sebelumnya. Di scene selanjutnya juga gak beda jauh, ada penurunan FPS yang ya nggak tahu kalian masih merasa playable gak sih di FPS 30 atau lebih. Oke, sekarang kita di game Dota 2. Ini kita main di resolusi Full HD ya, di settingan rata kiri atau fastest. Kita dapat FPS bisa sampai kurang lebih 200-an. Nah, jadi di game ini ya kurang lebih segituan ya, hampir 200 kurang lebih. Oke, sekarang kita settingannya ini udah dirubah ke settingan paling tinggi.
dia cuma dapat FPS di 80-an aja. Cuman 80-an di sini bisa dibilang masih cukup playable ya. Meskipun kalau misal lagi agak rame ini tadi FPS-nya agak turun. Nah, turun ke 70-an. Oke, ini ada turun ke 60-an juga ya, tapi masih playable ya. Oke, sekarang kita di game CSGO dengan settingan rata-rata height ya, di resolusi Full HD. Nah, kita dapat FPS di 70-an, 60. Oh enggak, ini lagi ini sih. Oke. Kurang lebih di 70-an berarti ya, kurang lebih ya. Untuk settingan height-nya. Ya, kurang lebih di 70 berarti. Ini sempat 80-an juga. Oke, sekarang kita coba buat ubah settingannya ke paling rata kiri. Kira-kira performanya naiknya sampai segimana gitu. Oke, di sini kita dapat FPS di 130-an. 160, 150. Oke. Oke, di 150, 140-an ya kurang lebih ya. Jadi hampir 2 kali lipat dari performa yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba di game Valorant di resolusi Full HD ya. Oke, ini ada nge-glitch, ini dari capture card ya. Jadi bukan dari si PC-nya, nanti saya coba setting-setting lagi. Yang untuk settingan rata-rata grafisnya ini di settingan tertinggi. Nah, kita dapat FPS di 100-an. Ini sangat-sangat playable ya, karena Valorant sendiri itu bukan game yang berat. Oke. Ya udahlah, ini mah udah playable banget. Kalau misal kalian mau main game Valorant, udah gak usah ditanya bahwa ini sangat-sangat playable. Oke, sekarang kita coba ganti settingannya ke paling rendah. Kira-kira kita dapat FPS berapa? Oke. Nah, kita dapat FPS di 200-an lebih. Oke, ya
Ya jadi kurang lebih ya dapat performa kayak gini nih. Masih oke lah ya buat main. Gak oke sih mainnya. Oke, tapi untuk buat kalian yang pengen rakit buat main game Valorant aja, it's okay. Prosesor ini bisa gitu kalian pakai. Oke, sekarang kita coba di game Genshin Impact di resolusi 1080p dengan settingan low. Oke, ini untuk FPS-nya tadi saya setting di 60 fps, terus phasing-nya di off ya. Oke, di sini kita dapat FPS di 60, tapi kadang turun ke 50-an juga. Tapi gak sampai frame drop yang parah ya. Ini penurunan FPS-nya ya gak ngeganggu lah. Oke, sekarang kita coba buat ganti lagi settingannya. Kita ganti ke resolusi tetap aja Full HD. Kita coba ya. Nah, cuman untuk settingan kita coba ke lowest deh. Oke, FPS diganti. Nah, render resolusinya kita ke 1 aja. Oke, kita tes. Nah, jadi sekarang nih FPS-nya lebih stabil meskipun settingannya emang very low ya. Tapi gak buruk-buruk amat kok untuk kualitas grafisnya. Oke, untuk konsumsi dayanya sendiri saat idle hanya sekitar 45-50 watt saja. Sedangkan saat full load di kisaran 110-an ya, atau 100 berapa belas gitu. Ini sangat ringan atau sangat irit sekali ya. Oke, mungkin segitu untuk performanya. Sebenarnya kalau misal kita lihat dibandingkan dengan kita kan udah pernah nyoba nih untuk Ryzen 5 3400G. Ternyata ada perbedaan. Jadi perbedaannya itu emang nggak terlalu jauh banget, cuman cukup terasa lah gitu. Nah, waktu saya cek ternyata yang cukup terlihat yaitu ada di bagian GPU clock-nya, yang ini tuh dia lebih tinggi. Makanya untuk FPS beberapa ada yang lebih tinggi. Cuman untuk pengujian di game PUBG, entah kenapa untuk yang sekarang itu lebih berat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya waktu pengujian kemarin juga di Ryzen 5 3400G kok nggak playable gitu kan. Untuk di PC yang ini juga bisa dibilang playable, cuman ya resolusi mungkin harus agak diturunin lagi kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Buat kalian yang emang merasa video ini berguna, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, saya Kang Mehmet pamit. Bye. Tining, 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 tining. Off. On. Auto. Ikut nyala, anjrit.